Beberapa hari yang lalu kita sudah mendengarkan tentang ceramah dari Habib Rizik yang menyerukan untuk mengajak perang. Entah siapa yang mau diajak perang dan siapa yang akan diperangi. Apakah tentang adanya polemik nasab yang hingga sampai saat ini belum terselesaikan dan belum terbantahkan oleh golongan kaum Balawi. Nah, sekarang beredar lagi sebuah voice note di mana oknum Habib di Tegal. Beredar sebuah voice note di mana oknum Habib di Tegal, yaitu instruksi dari perbicaraan yang ada di dalam voice note tersebut. Katanya instruksi dari Habib Rizik untuk segera sikat. Nah, kata-kata sikat ini siapa yang akan mau disikat? Dan di sini juga Kiai Haji Mubarak selaku ketua pusat PWI Laskar Sabilillah memberikan tanggapan tegas yang harus kita dengarkan dan harus kita pahami. Untuk itu, mari kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa channel Mubarak Tri yang selalu saya hormati dan yang selalu saya banggakan di seluruh Nusantara Republik Indonesia, negara yang kita banggakan, negara yang kita cintai. Pada kesempatan ini saya Mubarak, Ketua Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dan juga Ketua Jawa Tengah menghimbau pada seluruh kader-kader PWI Laskar Sabilillah untuk meningkatkan kewaspadaannya di lingkungan kita masing-masing, segera dan selalu lakukan koordinasi dengan aparat-aparat keamanan agar tercipta iklim yang kondusif, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian saya meminta agar status siaga ini dinaikkan menjadi siaga 1. Kami melakukan ini bukan tanpa alasan, karena setelah kami mendapatkan informasi sebuah voice note dari salah satu Habib di daerah Tegal yang melakukan provokasi juga kepada jemaahnya melalui WA group, maka ini harus tingkatkan kewaspadaannya dan lakukan dan siapkan siaga 1. Semuanya harus siaga 1 demi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Begini, kita dengarkan bersama-sama bagaimana provokasi yang dilakukan oleh salah satu Habib di daerah Tegal. Ayo, oke, aja rame-rame tok. Wani ora kengko berbeda siap apa ora? Semua tok cing cekoten ya. Ayo pada wani ora bersatu. Ayo merapatkan barisan. Ayo, wis ulama besar wis derenge monyet kurang ajar. Wani ora, ayo siap. Ayo kumpul. Beris no, berbaca ke. Ya, rapat pembukaan majelis dan gempurna ke. Khususnya nang Tegal Raya, Kabupaten dan Kota. Macam-macam sikat. Itulah salah satu provokasi yang dilakukan oleh salah satu Habib di daerah Tegal, yang mana pada minggu besok ya mereka akan memulai majelis pengajiannya, meminta untuk kumpul semuanya di pondok atau di rumahnya Habib tersebut. Oleh karena itu saya mohon kepada Tegal Raya, Brebes dan sekitarnya untuk selalu waspada ya, untuk selalu waspada dan selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan. Dan saya minta kepada kepolisian juga untuk melakukan pencegahan dini agar tidak terjadi konflik horizontal yang tentunya bisa merembet ke daerah-daerah lain. Kita tetap jaga keutuhan negara Republik Indonesia. Mari kita bersama-sama gandeng tangan bersama aparat keamanan mencegah terjadinya perpecahan sesama anak bangsa, sehingga NKRI tetap jaya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemudian muncul ungkapan-ungkapan sikat
Apa sih? Yang dimaksud sikat itu apa sih? Saudaraku yang saya banggakan, yang saya muliakan, kita tentunya menginginkan hidup damai, hidup rukun. Jika kemudian ada sebuah permasalahan, bisa kan diselesaikan dengan baik. Misal ini ya, misal soal polemik nasab. Bisa Anda perdebatkan itu. Bisa Anda diskusikan itu. Hadirkan antitesis. Kemudian jika Anda mau membantah orang-orang yang berbicara genetik ya terkait nasab ini, bisa Anda hadirkan orang-orang yang ya ahli ataupun ya paham tentang genetik, ya bantah itu Dr. Sugeng ya dalam hal ini. Jadi ayolah selesaikan permasalahan ini dengan baik. Saya sendiri sebagai konten kreator juga merasa males untuk terus berbicara tentang polemik nasab ini. Namun kalau kita tidak mau berbicara dan tidak mau terus memantau, kasihan umat nanti. Seolah-olah umat ini akan diadu domba. Ya kalau umat itu yang paham dan yang mengerti. Kalau tidak paham, akhirnya ikut-ikutan. Terprovokasi dengan orang-orang yang sok mengaku sebagai Duriya Rasulullah. Nah ini harus hati-hati teman-teman. Harus hati-hati. Ya, kita sebagai orang pribumi, warga Nahdiyin, harus bisa membuka akal pikiran kita, mata hati kita. Siapakah yang sebenarnya yang harus kita ikuti dan kita panuti sebagai teladan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita pahami, kita harus membuka akal pikiran kita. Jangan kita terus terdoktrin dengan orang-orang yang mengaku sok suci, sok sebagai Duriya Rasulullah, namun sikap dan perilakunya tidak mencerminkan keteladanan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oke teman-teman, bagaimanakah pendapat Anda? Silakan tulis dalam kolom komentar. Terima kasih. Salam NKRI. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.